Soalnya ulama niku sebagai lentera bagi siapapun menuju jalan yang terang. Dan takutlah kamu kepada Allah di dalam memperlakukan saudara-saudaramu. Jangan sekali-kali kamu menyakiti salah seorang dari mereka. Jangan sekali-kali kamu membuli mereka. Sebagai wakil dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, NU itu pesantren besar. Pesantren itu NU kecil. Nah ini kadung kayak seperti itu cara mengambil tamsilnya. Ada satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah baik NU maupun pesantren isinya adalah kiai. Isinya adalah kiai dan santri. Yang hadir sekian banyak, nggak tahu berapa puluh ribu ini, ketika ini adalah jelas-jelas, karena ini di pesantren Nahdlatul Ulama, Raudhatul Thullab, yang dilahirkan, yang dirintis oleh Kiai Asrori, ini adalah pesantren yang tidak pernah dan tidak akan pernah untuk mengajak bugot, mengajak melawan pada negara, melawan pada umarok, pada ulil amri. Kenapa? Karena sadar betul, dari pesantren ini diajarkan, manis takhoffal ulama khosirat din. Wa manistakhoffal umara khosirat dunya. Siapapun yang meremehkan, mengabaikan ulama, khosirat din. Jangan sampai salah baca ya. Bukan khosirat dain, tapi khosirat din. Nah khosirat dain itu akhirnya jadi pinjol niku wau. Rugi ngutange. Tapi nak khasirat din rugi agamane. Soalnya ulama niku sebagai lentera bagi siapapun menuju jalan yang terang. Ikhrajun nas minaz zulumati ilan nur. Ulama adalah pewaris para nabi yang fungsinya adalah membebaskan manusia dari tidak berdayanya, dari kegelapan, dari kebodohan menuju terang benderang dari berdayanya. Dari bodoh dilepaskan menjadi pinter, dari miskin dilepaskan menjadi kaya, dari dependen selalu tergantung dilepaskan menjadi independen bahkan interdependen. Dari menjadi beban warga, jadi beban justru menjadi lokomotif perubahan bagi masyarakatnya. Demikian pula, manis takhoffal umara faqad khosirat dunya. Siapapun yang mengabaikan umara, maka dia akan rugi kehidupan dunianya. Artinya apa? Artinya kader Nahdlatul Ulama ini enggak boleh hanya mementingkan kehidupan akhirat saja. Kader Nahdlatul Ulama harus didistribusikan ke seluruh aspek kehidupan. Ketika kita ngaji wasoyatul aba lil abna itu jelas sekali. Syekh Ahmad Sakir, Grand Syekh dari Universitas Al-Iskandaria itu dawuh mekaten. Ya bunayya, iyyaka antazunna anna taqwallahi fis sholati wasyami wa ghairihima minal ibadat. Fa inna taqwallah yadkhulu fi kulli syai'. Fattaqillaha fi ibadati maulaka wa la tufarrid fiha. Wattaqillaha fi ikhwanika wa la tu'zi ahadan minhum. Wattaqillaha fi baladika
la tusallid alaihi aduwa. Wattaqillaha fi nafsik wa la tatakhallaq wattaqillaha fi nafsik la tuhmil fi sihhatika wa la tatakhallaq illa bi akhlaqil fadilah. Yang garis besarnya, wahai anakku, wahai santri Raudhatut Thullab, jangan sekali-kali kalian punya praduga, duwe penyono kalau yang namanya takwa kepada Allah itu hanya ada pada sholat, puasa, dan ibadah-ibadah mahdhoh lainnya. Takwa kepada Allah itu masuk ke seluruh aspek kehidupan. Maka takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah di dalam mengabdi kepada Tuhanmu. Jangan kau sembrono dalam pengabdian kepadanya. Dan takutlah kamu kepada Allah di dalam memperlakukan saudara-saudaramu. Jangan sekali-kali kamu menyakiti salah seorang dari mereka. Jangan sekali-kali kamu membuli mereka. Jangan sekali-kali kamu tawuran dengan mereka. Gitu. Demikian pula, dan takutlah kamu kepada Allah di dalam memperlakukan negaramu. Jangan kau serahkan negaramu ini kepada musuh-musuh negaramu. Takutlah kamu kepada Allah dalam memperlakukan dirimu. Jangan kau biarkan dirimu itu sembrono, tidak produktif pada saat kamu itu sehat. Dan jangan sekali-kali kalian itu berakhlak kecuali dengan akhlak-akhlak yang baik dan terpuji. Assalamualaikum. Selamat datang, Sugeng Rawuh. Tetap tenang, yang lain tetap tenang. Saya bisa melanjutkan sedikit lagi. Dari apa yang saya sampaikan tadi, jelaslah Nahdlatul Ulama, program, arah dan cita-cita kepemimpinan Nahdlatul Ulama sejak berdirinya adalah menjaga kehormatan dan martabat manusia dengan memeratakan rasa keadilan terhadap semuanya. Dan pada periode 2022 sampai 2027 ini, arah kepemimpinan Gus Yahya, kuncinya adalah koheren. Kuncinya adalah satu komando, satu gerakan, kompak dan padu, serempak. Ibaratnya, karena ini di dalam pesantren tradisional yang pasti juga diajari ilmu nahwu, ilmu alat. Kalau panjenengan pengen NU ini kuat di Wonosari, di Magelang ini, maka tentram, hidupnya tentram, belajarlah pada ilmu nahwu. Cita-citanya pengen berhasil, sukses, agenda-agendanya bagus, sukses, belajarlah pada ilmu nahwu. Apa itu? Koheren tadi, satu padu, ikatan batinnya itu kuat, dari bawah sampai tingkat paling tinggi, itu pada bab naat man'ut. Yatba'u fil i'rabil asma al-awwal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. Itu. Mengikuti
Dinamika apapun warga ini harus mengikuti kepada pengurus besarnya. Kemana pengurus besar itu berarah. Itu. Maka di situ ada naktun, naat, wataukidun, penguat, wa'atfun, atof. Mitra-mitra strategis. Wabadal, improvisasi-improvisasi di tingkat paling bawah. Nah, ini untuk apa? Agar Nahdlatul Ulama ini sejak awal peduli pada masyarakat, peduli pada dunia. Maka dhammah huruf dhad menjadi kata kunci di dalam logo lambang NU. Apa itu? Mendotkan dunia, di mana huruf dhad ini, inisial ini bisa berarti dhammah, bisa berarti tadhammun, bisa berarti macam-macam niku. Dhammah itu utuh, itu alamatur raf'i. Alamat asal kemenangan itu adalah dengan satu padunya gerakan, satu padunya suara. Jadi enggak boleh itu pecah belah itu. Hari ini adalah era Nahdlatul Ulama. Harus jelas. Harus jelas dan tegas. Nggih. Saya tahu, sebentar lagi. Sambutan itu, ya memang, tadi saya belum melihat namanya Kiai Anwar Zahid. Maka saya isi sebagai sambutan, saya agak lama sedikit. Gandeng yang namanya Kiai Anwar Zahid sudah hadir, maka kami akan segera mengakhiri. Tapi pesan saya, distribusi kader NU itu wajib. Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hadirnya NU itu merupakan upaya untuk membebaskan manusia dari ketidakberdayaannya. Maka harus ada dari NU ini yang masuk. Harus ada dari NU ini yang masuk yad'una ilal khair. Itu parlemen. Wa ya'muruna bil ma'rufi, harus ada yang masuk di ASN, di eksekutif. Wa yanhauna 'anil munkar, dan harus ada yang masuk ke sektor-sektor kehidupan yang dimana di situ masyarakat harus terbebas dari kegelapan, dari ketidakberdayaannya. In uridu ilal islah ma taufiqi illa billah. Wallahu yafiquna ila ma yuhibbu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.